warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi di pelajaran biologi. Nah, materi kali ini akan saya sampaikan adalah mengenai metabolisme, khususnya materi enzim. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah untuk menjelaskan komponen-komponen penyusun enzim. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat enzim. Yang ketiga menjelaskan mekanisme kerja enzim. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Baiklah, kita bahas satu persatu materi kita kali ini. Baiklah, kita mulai pembahasan materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai metabolisme sel. Sebelum kita membahas satu persatu materi ini, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabol yang artinya perubahan. Ada dua macam proses metabolisme di dalam tubuh. Yang pertama, anabolisme, dan yang kedua, katabolisme. Nah, untuk kedua proses tersebut melibatkan peran enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan protein katalitik. Enzim berperan sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi. Dalam reaksi biologi, enzim tidak ikut bereaksi, sehingga tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi atau mengubah produk. Baiklah, kita akan mengenal enzim lebih lanjut. Kita bahas yang pertama, komponen enzim. Enzim dibedakan menjadi dua macam berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu satu, enzim sederhana yang hanya terdiri atas protein. Yang kedua, enzim kompleks atau enzim konjugasi yang disebut juga holoenzim. Terdiri atas komponen-komponennya, yaitu yang pertama komponen protein yang disebut apoenzim. Kemudian yang kedua komponen non-protein atau yang disebut gugus prostetik. Bersifat termostabil dan tidak mudah rusak karena panas. Komponen non-protein berupa koenzim dan kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik. Contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A. Dan kofaktornya berupa senyawa logam atau anorganik. Baiklah, kita lanjutkan dengan sifat-sifat enzim. Yang pertama, dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Sedangkan pada suhu rendah,
kerja enzim akan terhambat. Berikutnya, bekerja secara spesifik, yaitu hanya dapat bekerja pada satu substrat tertentu. Contohnya, enzim maltase hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya, bekerja bolak-balik atau reversibel. Artinya, enzim dapat mengkatalisis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun sebaliknya. Kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit. Dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa berupa koloid, serta yang terakhir dapat digunakan berulang kali. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu sifat enzim adalah bekerja spesifik pada substrat. Nah, bagaimana kerja enzim? Ada beberapa teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama yaitu lock and key theory atau teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fischer pada tahun 1898. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Teori berikutnya adalah induced speed theory atau teori ketepatan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koshland. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Oke, berikutnya kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu atau temperatur. Nah, setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya bersifat non-aktif. Akan tetapi, pada suhu tersebut enzim tidak rusak. Nah, kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim. Namun, jika suhu melebihi batas optimum, enzim akan rusak atau denaturasi. Akibatnya, enzim tidak dapat berfungsi sebagai katalis lagi. Faktor berikutnya, perubahan pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Selanjutnya, faktor konsentrasi enzim, di mana makin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Kemudian, faktor
konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Faktor berikutnya, zat penggiat. Zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim yang disebut aktivator. Dan yang terakhir, zat-zat penghambat yang disebut inhibitor. Ada dua macam, yaitu inhibitor kompetitif, yaitu inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor ini dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Selanjutnya, inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim, yaitu sisi selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah, sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan, walaupun dengan menambahkan substrat. Ibu jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan seperti biasa, kalian harus mencatat dan mengerjakan soal yang ibu berikan. Yang pertama,